Perkenalkan, nama saya David Sulantua Simbolon, NPMG 1D019-011. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang gardu induk, khususnya yang berada di Pulau Bae. Apa itu gardu induk? Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk: satu, mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya, atau tegangan menengah, sebagai pengukuran, pengawasan, operasi, serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik. Ketiga, pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan gardu-gardu distribusi melalui gawai tegangan menengah. Gardu induk sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Menurut lokasi dan fungsi, 2. Menurut penempatan peralatannya, 3. Menurut isolasi yang digunakan, 4. Menurut sistem rel atau busar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu 1. Menurut lokasi dan fungsi. Menurut lokasinya di dalam sistem tenaga listrik, fungsi dan tegangannya, tegangan tinggi, menengah, atau rendah, maka gardu listrik dapat dibagi menjadi gardu induk dan gardu distribusi. Di Pulau Bae sendiri itu merupakan gardu induk, di mana dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah, yaitu 150 kV atau 70 kV. 2. Menurut penempatan peralatannya. Menurut penempatannya, gardu induk listrik dapat dibagi menjadi gardu induk pemasangan luar dan gardu induk pemasangan dalam. Adapun yang dimaksud dengan gardu induk pemasangan luar itu, yaitu di mana komponen-komponennya seperti isolator ataupun yang lainnya itu ditempatkan di luar ruangan. Jika gardu induk pemasangan dalam itu komponen-komponennya itu dipasang di dalam ruangan, dan seperti yang kita lihat di Pulau Bae sendiri itu penempatan komponen-komponennya itu diletakkan di luar, seperti yang terlihat di gambar ya. Banyak peralatannya ditempatkan di udara terbuka. Oke, selanjutnya 3. Menurut isolasi yang digunakan. Gardu induk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gardu induk yang menggunakan isolasi udara dan gardu induk yang menggunakan isolasi gas SF6. Di gardu induk Pulau Bae sendiri, gardu induk ini menggunakan jenis isolasi udara karena antara tegangan yang satu dengan tegangan yang satunya lagi itu tidak dilapisi isolasi yang lain. Dia hanya langsung dipisahkan oleh jarak ya. Jadi bisa disebut isolasinya menggunakan isolasi udara. Sedangkan yang sebelumnya yaitu menggunakan isolasi gas SF6 itu, dia isolasinya itu diberikan tempat khusus seperti gas, yaitu menggunakan gas jenis khusus yaitu sulfur hexafluorida ya. Jadi dia lebih rumit lagi. Oke, selanjutnya ada 4. Menurut sistem rel atau busar. Rel atau busar merupakan titik hubung pertemuan atau connecting antara transformator daya dengan komponen listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik. Gardu induk ini berdasarkan rel busarnya nantinya dibagi menjadi 4 bagian. Oke, yang pertama yaitu gardu induk sistem ring busar. Nah, gardu induk yang busarnya berbentuk ring. Pada gardu induk jenis ini, semua rel atau busar yang ada tersambung satu dengan yang lainnya dan membentuk ring atau cincin. Kedua, gardu induk sistem single busar. Gardu induk ini mempunyai satu single busar. Pada umumnya, gardu induk dengan sistem ini adalah gardu induk yang pada ujung atau akhir dari suatu sistem transmisi. Ketiga, gardu induk sistem double busar. Gardu induk yang mempunyai double busar. Gardu induk sistem double busar ini sangat efektif untuk mengurangi terjadinya pemadaman beban. Nah, keempat, itu ada gardu induk sistem 1,5 atau on half busar.
Pada umumnya, gardu induk jenis ini dipasang pada gardu induk di pembangkit tenaga listrik atau gardu induk yang berkapasitas besar. Selanjutnya itu ada komponen gardu induk di Pulau Boy. Yang pertama itu ada circuit breaker, yaitu peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban dalam berarus. Circuit breaker atau CB dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Jadi bisa dilihat di Pulau Boy gambarnya seperti ini. Dan komponen selanjutnya itu ada disconnecting switch atau DS. Merupakan peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Nah, gambarnya seperti yang ada di sampingnya. Selanjutnya itu ada rel atau busar. Rel atau busar adalah titik pertemuan atau hubung antara transformator daya, SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada pada switchyard. Bisa kita lihat ya di gambar bagaimana itu rel ataupun busar. Selanjutnya yang keempat itu ada transformator daya. Transformator daya sendiri ini berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya itu tetap. Nah, jadi hanya tegangannya yang diubah. Umumnya frekuensi yang kita gunakan di Indonesia itu atau khususnya di Pulau B ya ini adalah 50 Hz. Selain itu juga transformator daya ini berfungsi untuk mengatur tegangan. Oke. Nah, selanjutnya aku kira sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan pada yang ada teman-teman nonton, saya meminta maaf sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.